Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat lahir dan batin, nikmat kita diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak, sehingga kita dimudahkan masuk ke dalam jannahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kalau pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dia akan bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman, yaitu nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga akan cinta kepadanya. Dan kalau orang itu dicintai oleh Allah, maka Allah akan selalu menolong, Allah akan selalu membantu, bahkan Allah akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, bahwasanya orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mendapat naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang keempat, orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan mimbar yang terbuat dari cahaya sebagai kemuliaannya, sehingga hal itu sangat diinginkan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Maka pada malam ini kita lanjutkan tentang babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. Bab membahas tentang tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya. Jadi apakah kita itu dicintai Allah atau tidak, itu apa tandanya? Yang kedua, wal hasu ala tahalluqi biha, anjuran untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasai fi tahsiliha, serta usaha untuk menggapainya, yaitu menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada diri Nabi itu ada uswatun hasanah. Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga orang mukmin hendaklah meniru Nabi, mencontoh Nabi. Bahkan makna daripada syahadat
yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, pengakuan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara beribadah kepada Allah? Muhammadur Rasulullah, yaitu mengikuti Rasul, mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Rasul, meneladani akhlak-akhlak Rasul. Begitu juga para ulama menyebut ayat ini sebagai ayat untuk ngetes keimanan seseorang. Sehingga apakah iman orang itu benar atau iman orang itu salah, maka dites pakai ayat ini, yaitu in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus ada buktinya. Apa buktinya cinta kepada Allah? Lalu Allah lanjutkan berikutnya, fattabi'uni, buktinya adalah mengikuti aku, yaitu mengikuti Nabi. Kemudian apa balasannya? Balasan kalau orang itu sudah mengikuti Nabi, balasannya adalah yuhibbukumullahu, Allah akan cinta kepadamu, wa yaghfir lakum dunubakum. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahanmu. Wallahu ghafurun, karena Allah itu maha pengampun terhadap hambanya, yaitu hamba yang taat, hamba yang mau bertobat, hamba yang menyesal setelah dia melakukan perbuatan salah. Rahim, dan Allah itu juga maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Tapi bagi orang kafir, Allah itu juga sadidul iqab, sangat keras siksanya. Sadidun adabun alimun, Allah itu juga adabnya sangat pedih. Nah, dari ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya tanda kalau Allah cinta kepada kita, maka di dalam diri kita itu ditanamkan rasa cinta untuk mengikuti Nabi. Ketika kita makan, mengikuti cara makan Nabi, yaitu Nabi ketika mau makan baca bismillah misalnya. Begitu juga Nabi ketika makan dengan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, ketika tidak suka kepada makanan, tidak sampai menghina atau mencela makanan tersebut, misalnya mengatakan, wah makanannya tidak enak, ya tidak boleh begitu. Karena kata Nabi, kalau Nabi itu suka, Nabi makan. Kalau tidak suka, Nabi diam, tidak sampai mencela makanan. Sebab apa? Ya kasihan yang masak sudah capek-capek lalu dicela tidak enak. Terus yang kedua, juga kurang menghargai terhadap nikmat Allah misalnya. Nah ini dalam masalah makan mengikuti Nabi. Begitu juga dalam berpakaian. Ketika memakai baju, dia berusaha bersyukur kepada Allah atas nikmat pakaian dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya segala puji bagi Allah, bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pakaian yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Bighairi haulin minni wala quwwah. Padahal Allah memberi rezeki berupa pakaian itu tanpa ada daya, tanpa ada kekuatan dari dirinya. Ketika bayi belum punya harta, belum punya apa-apa, Allah memberikan rezeki pakaian melalui orang tuanya, atau bisa juga melalui tetangganya datang kemudian sambil membawa pakaian. Nah itu semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara makhluknya tadi. Sehingga la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, semata-mata kecuali dari Allah. Itu tanda bersyukur ketika memakai pakaian. Padahal dalam satu hari berapa kali kita ganti baju. Kita bangun subuh ke kamar mandi mau berangkat ke masjid, kita sudah pakai baju. Kadang-kadang pulang dari masjid ganti pakaian lagi, pakaian seragam kerja misalnya.
Begitu juga ketika siang kita mau sholat zuhur, kita mandi, pakai baju lagi. Nah, tapi ternyata kita tidak pernah berdoa, tidak mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu kan sebuah kekurangan pada diri kita yang perlu kita sempurnakan, ya. Kita perbaiki amal-amal kita ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluar masjid, masuk masjid, ternyata ada tuntunannya mencontoh Nabi. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, baru Allah itu akan cinta. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Sebab apa? Setiap amalan baik itu bisa mengalahkan amalan-amalan yang buruk, sehingga amalan buruk itu bisa tertutupi dengan kebaikan-kebaikan, bahkan bisa jadi kebaikan itu dihapus oleh Allah, sehingga di akhirat tidak dihukum. Sebagaimana kata Nabi, ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Yaitu diantaranya mencontoh Nabi tadi. Tamhuha, karena perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan jelek. Tapi kalau orang berbuat jelek lalu tidak diiringi dengan perbuatan baik, maka perbuatan jelek itu akan melahirkan kejelekan-kejelekan yang berikutnya. Jadi kalau sekarang hanya melakukan satu dosa, lalu dia tidak berbuat baik, besok bisa 2 kali dosa, besoknya lagi tambah lagi, sehingga kehidupannya itu penuh dengan perbuatan dosa. Ya, intinya di dalam ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 31, tanda kalau Allah itu cinta kepada seseorang, maka orang itu cinta untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mengikuti Nabi 100% kan tidak bisa, ya. Karena banyak ilmu-ilmu yang berasal dari Nabi itu belum sempat kita pelajari atau kita belum mengerti, sehingga kita tidak bisa mengamalkan. Nah, minimal apa yang sudah pernah kita dengar, apa yang sudah kita pahami, itu berusaha kita untuk mengamalkannya. Sebab kalau tidak kita amalkan, hilang. Ilmu itu akan hilang, sehingga ilmu itu akan tetap dengan cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di ayat lain, tanda kalau Allah itu cinta kepada hambanya adalah di surat Al-Ma'idah ayat 54. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kamu yang murtad, artinya keluar dari iman. Jadi murtad itu asalnya dia beriman, lalu imannya ditinggalkan. Sehingga apa? Murtad itu adalah al-kufru ba'dal iman, melakukan kekufuran yang sebelumnya dia adalah beriman. Nah, barang siapa yang murtad di antara kamu andinihi dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kaum yang lain. Sehingga apa? Kalau kita tidak mau mengamalkan ajaran Nabi, di tempat lain akan ada orang yang mau mengamalkan ajaran Nabi. Kalau kita tidak mau berjuang untuk Islam misalnya, maka di tempat lain Allah akan menciptakan orang-orang yang akan memperjuangkan agama Islam. Begitu seterusnya. Sebab apa? Ketika kita berbuat baik itu bukan untuk Allah, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Kita baik, kebaikan itu kembali kepada kita. Ketika kita buruk, keburukan itu pun juga akan kembali kepada kita. Begitu juga di sini Allah nyatakan kalau murtad, maka Allah akan ganti dengan kaum lain. Dan kaum lain tadi, kata Allah, yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan
mereka pun cinta kepada Allah. Mereka itu gemar beribadah kepada Allah. Mereka itu rajin melakukan zikir, baik di waktu pagi, di waktu sore, di waktu siang, di waktu malam. Dia selalu punya amalan khusus, yaitu setiap hari selalu membaca Al-Quran. Nah, ini orang yang dicintai oleh Allah dan mereka juga cinta kepada Allah. Kemudian juga adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Di antara sifat-sifat mereka tegas, keras ketika menghadapi orang-orang kafir, dan mereka lemah lembut, kasih sayang ketika menghadapi sesama orang-orang mukmin. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela, alias tidak takut terhadap musuh-musuh yang membenci terhadap Islam. Dzalika fadlullah, dan itu semua merupakan karunia dari Allah. Jadi cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah itu merupakan karena Allah. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk cinta kepadamu. Wal amalalladzi yuballihuni hubbaka, dan aku mohon supaya aku bisa beramal yang amal itu mendatangkan cinta kepadamu. Bahkan juga walladzi yuhibbuka, dan berikanlah dalam diriku tuh cinta kepada orang-orang yang menyintaimu. Nah, ini supaya kita diberi nikmat, diberi karunia, yaitu kenikmatan iman dengan cinta semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena itu merupakan fadlullah, karunia Allah. Yu'tihi mayyasa, Allah akan memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, Allah memberikan kepada siapa yang kehendaki, lalu kita menginginkan, lalu kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga adanya usaha tersebut Allah akan memberikannya. Wallahu wasi'un alim, karena Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas pemberiannya kepada hamba-hambanya. Alim lagi, Allah itu maha mengetahui siapakah orang-orang yang layak untuk diberi karunia dan siapa orang-orang yang tidak pantas, tidak layak untuk diberi karunia. Itu semua berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis, tanda-tanda kalau Allah cinta kepada seseorang, ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ada li waliyan, barang siapa yang membenci atau memusuhi wali-waliku. Wali-wali Allah di surat Yunus ayat 63 itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahwasanya wali-wali Allah, yaitu kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita memusuhi wali Allah, yaitu memusuhi orang-orang yang beriman, kita memusuhi orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan, kata Allah, faqad adantuhu bil harbi, saya menyatakan perang kepada orang tersebut. Padahal kalau dia diperangi oleh Allah mesti kalah. Kalau dia diperangi oleh Allah mesti dia akan binasa. Makanya di sini Allah itu membela kekasih-kekasihnya, membela orang-orang yang dicintainya.
Kalau orang itu memusuhi terhadap wali Allah, berarti Allah menyatakan perang kepada orang tersebut. Ya. Kemudian kalau wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Adapun pemahaman wali Allah itu yang bisa terbang, wali Allah itu adalah orang yang bisa berjalan di atas air, wali Allah itu adalah orang yang bisa merusak durunge winara misalnya. Nah, ini adalah pemahaman yang menyimpang. Sebab apa? Allah dengan tegas di surat Yunus ayat 63 tadi, wali Allah itu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, sehebat apapun seseorang itu, kalau orang itu tidak mengikuti ajaran Allah, tidak mengikuti ajaran Nabi, maka dia bukan wali Allah, tapi dia adalah wali setan, kata Imam Syafi'i. Nah, ini apa? Untuk memberikan batasan yang mudah di dalam memahami wali Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, jadi supaya dia dicintai oleh Allah, maka hamba tersebut mendekat kepada Allah. Nah, mendekat kepada Allah yang paling baik, mendekat kepada Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mimma aftaradtu anhu, mengerjakan apa saja yang diwajibkan oleh Allah. Misalnya sungguh-sungguh mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sungguh-sungguh dikerjakan, terpenuhi syarat rukunnya dengan hati yang khusyuk, bahkan dijaga waktunya. Nah, ini melakukan ibadah-ibadah yang wajib itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan itu bisa menjadi wali Allah tadi, sehingga dia akan dilindungi oleh Allah. Orang yang benci kepadanya, maka Allah menyatakan perang. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa seseorang itu melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jadi kalau dia melakukan yang wajib saja, itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia menambah ibadah yang wajib tadi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Misalnya dia sudah sholat 5 waktu dengan baik, ditambah dengan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Bahkan di waktu pagi sebelum dia berangkat kerja, berwudu dulu. Kemudian sebelum keluar rumah, sholat duha dulu, baru keluar rumah bekerja mencari rizki. Sehingga apa? Keluarnya dia dari rumah dilindungi oleh Allah karena diawali dengan amal-amal soleh, dengan sholat duha misalnya, bahkan badannya dalam keadaan suci dari hadas. Karena apa? Habis sholat belum batal, dalam keadaan bersih, sehingga dia kerjanya akan ditolong oleh Allah, kerjanya akan dilindungi oleh Allah. Nanti ketika dapat rezeki, rezekinya pun akan berkah, rezekinya itu akan bermanfaat. Rezekinya itu ketika nanti di akhirat kelak, ketika dimintai pertanggungan jawab oleh Allah, pertanggungjawabannya ringan, tidak sulit. Nah, ini ketika dia melakukan amal-amal yang wajib, juga ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Begitu juga puasa, tidak hanya Ramadan saja, dia tambah puasa sunnah, entah itu hari Senin, entah itu hari Kemisnya, atau puasa Ayyamul Bidnya pada bulan-bulan purnama, atau pada momen-momen tertentu seperti 10 Muharram misalnya, atau Asyura, atau pada 9 Arafah ketika jamaah haji sedang wukuf misalnya, atau ketika puasa-puasa yang diperintahkan oleh Nabi untuk melakukannya, bulan Syawal misalnya, puasa Daud misalnya. Nah, ini menyebabkan apa? Kata Allah, hatta uhibbahu, aku
semakin cinta kepada orang tersebut. Nah, kalau Allah sudah cinta kepada orang tersebut, kata Allah, faida ahbabtuhu, kalau aku senang kepada orang itu, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Maksudnya pendengaran orang itu atau telinga orang itu akan dijaga oleh Allah sehingga tidak digunakan untuk mendengarkan riba, namimah, ya, atau untuk mengadu domba misalnya, atau mendengarkan hal-hal yang tidak pantas untuk didengar. Misalnya selalu ingin tahu apa yang dibicarakan orang. Kalau ada orang bicara, dia mendekat, lalu dia berusaha nguping-nguping, penasaran dia. Nah, ini tidak ada manfaatnya. Padahal kata Nabi, di antara kesempurnaan iman seseorang atau keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Atau di ayat itu, walladzinahum anil lahwi muridun, orang mukmin yang beruntung itu adalah menjauhi segala perbuatan atau ucapan yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Nah, tapi kalau Allah cinta, maka pendengarannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia mendengarkan yang baik-baik. Ketika dia hadir di majelis taklim, dia pun mendengar sehingga ilmunya bisa merasuk, sehingga ilmunya itu bisa menambah imannya, bahkan ilmunya itu menggugah dia untuk melakukan amal soleh. Kan kadang-kadang ada orang itu hadir di pengajian tapi dia tidak dengar, ngomong sendiri, bahkan kadang-kadang mengganggu orang lain. Ya, itu banyak masalah seperti itu. Tapi kalau orang dicintai oleh Allah, maka dia akan mendengarkan yang dengannya ia mendengar, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, bahkan kata Allah, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat. Artinya fungsi dari nikmat mata, karena mata itu adalah nikmat, telinga itu juga nikmat. Dengan sarana-sarana itu bisa menambah iman, walaupun bisa juga merusak iman. Tapi kalau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menghasilkan keyakinan yang teguh di dalam hati, sehingga semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga matanya itu karena dibimbing oleh Allah tidak digunakan untuk melihat yang haram, melihat yang bisa melemahkan iman. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Gara-gara mata iman bisa berkurang. Gara-gara telinga iman pun juga bisa berkurang ketika tidak dipakai sesuai dengan fungsi Allah menciptakannya. Wa yadahul lati yabtisu biha, bahkan Allah akan menjadi tangannya yang dengannya ia bekerja. Artinya kalau tangan itu alat untuk bekerja, alat untuk mengangkat barang, sehingga tindakan-tindakan seseorang itu digambarkan tangannya tadi. Nah, itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tangannya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk berbuat zalim kepada orang lain. Warijlahul lati yamsi biha, bahkan kata Allah, aku akan menjadi kakinya yang dengannya ia melangkah. Artinya kakinya itu tidak akan digunakan berjalan ke tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat untuk melakukan perbuatan dosa. Wa in sa'alani a'taituhu, kalau dia minta kepadaku, kata Allah, aku beri. Artinya apa? Doa-doanya itu dikabulkan. Permintaan-permintaannya itu langsung diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah sudah cinta. Kalau cinta itu minta apa saja diberi. Seorang suami yang cinta kepada istrinya, selama dia punya, istrinya minta apa diberi, ya. Minta baju baru diberikan, minta kalung kalau dia punya uang diberikan. Kenapa? Karena cinta.
Tapi kalau tidak cinta, wah berat, banyak alasannya. Wala inis ta'adani, kalau dia minta perlindungan kepada aku, kata Allah, la'ui dan nahu, pasti aku akan melindunginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya tanda orang itu dicintai oleh Allah di antaranya adalah dia akan sungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah kepada Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ya. Itu adalah tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau orang itu tidak dicintai oleh Allah, berat melakukan amal itu terasa berat sekali. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyuruh, bahkan memberi contoh sholat itu supaya selalu dikerjakan dengan berjamaah. Tapi kita menjaga sholat 5 waktu berjamaah itu sangat berat sekali, kecuali orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah. Baik beratnya itu karena situasi pekerjaan yang tidak mendukung misalnya, atau tempat tinggal yang sangat jauh dari masjid misalnya. Kalau wirawiri jaraknya jauh itu memberatkan, padahal kebanyakan jamaah masjid itu rumahnya yang jauh-jauh juga, padahal yang dekat-dekat itu malah berat kadang-kadang, padahal tinggal loncat. Nah, ini kenapa? Karena ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tanda-tanda orang itu dicintai oleh Allah diantaranya adalah dia dimudahkan oleh Allah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang kedua, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran haramnya memusuhi orang-orang mukmin, apalagi yang bertakwa, lebih haram lagi. Sebab apa? Dia itu adalah wali Allah, dia itu adalah kekasih Allah. Bagaimana tidak kekasih Allah? Di dadanya itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana dia tidak dicintai oleh Allah? Amal-amalnya itu dia selalu menjaga ketaatan, sholat, menjaga baca Quran, menjaga dengan puasa, ya, sehingga Allah cinta. Makanya kata Nabi, tidak boleh saling iri, tidak boleh saling mendengki, tidak boleh saling tidak tegur sapa, tidak boleh saling membelakangi. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang terhormat, orang yang mulia, orang-orang yang di dalam hatinya itu telah terpatri kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalau kita bermusuhan dengan orang mukmin yang seperti itu, Allah akan menyatakan perang. Allah akan menyatakan perang dengannya. Yang ketiga, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah mengamalkan yang wajib. Ya, kadang-kadang kita kalau punya harta, terus ada di antara anggota keluarga yang membutuhkan, itu kadang-kadang berat. Menolong keluarga itu berat. Malah kadang-kadang harta itu kita berikan kepada orang lain. Mestinya keluarga lebih dulu, baru orang lain. Ya. Tapi kadang-kadang kalau memberi bantuan kepada keluarga itu kurang dipuji. Tapi kalau memberi bantuan kepada orang lain yang dibantu itu akan memuji dirinya. Nah, ini berarti akan memberi pengaruh tentang keikhlasan di dalam hati. Ya. Nah, ini artinya apa? Padahal yang wajib itulah yang harus didahulukan. Adapun sunnah itu akan ada manfaatnya ketika wajib itu dikerjakan. Sehingga sunnah itu sebagai penyempurna. Sehingga nanti di hari kiamat kelak ketika amal itu dihitung, misalnya sholat, yang dihitung yang wajib dulu. Kalau yang wajib itu kurang, baru ditutupi dengan ibadah yang sunnah-sunnah, yaitu sholat sunnah. Begitu juga puasa Ramadan yang dihitung dulu oleh Allah. Kalau puasa Ramadannya kurang, kenapa? Karena waktu puasa dia ngerasani orang misalnya, sehingga menyebabkan kurang. Nah, itu disempurnakan dengan puasa sunnahnya.
Nah, sehingga apa? Sehingga amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang wajib dulu, baru yang sunnah. Kemudian banyak melakukan ibadah yang sunnah setelah wajib itu dikerjakan, itu akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut, sehingga telinganya dilindungi, matanya dilindungi, tangannya dilindungi, kakinya dilindungi, bahkan kemaluannya pun juga dilindungi, terjaga, tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina misalnya. Walladzina hum li furujihim hafidun misalnya. Nah, ini disebabkan karena dia banyak melakukan ibadah sunnah tadi, sehingga Allah itu cinta, sehingga akhirnya Allah itu melindunginya. Kemudian juga dalam hadis lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah suka sama orang, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Sebagaimana Nabi Muhammad adalah paling mulia di antara seluruh manusia. Kalau ada Nabi, ada Rasul, malaikat Jibril tugasnya oleh Allah adalah menyampaikan wahyu kepada Rasul tersebut. Nah, sekarang ini sudah tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, malaikat Jibril tidak pensiun, masih ada tugas. Yaitu di sini kalau Allah itu cinta kepada seorang hamba, maka malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah kepada malaikat Jibril bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu fulanan. Allah itu cinta kepada si fulan karena si fulan beriman, bertakwa, rajin ibadah dan seterusnya tadi. Lalu Allah beritahukan cintanya itu kepada malaikat Jibril. Ini menunjukkan malaikat Jibril itu tidak tahu masalah gaib. Tahu setelah diberitahu oleh Allah. Lalu kata Allah kepada Jibril, fa'ahtibhu. Karena itu, wahai Jibril, cintailah dia orang yang sudah dicintai oleh Allah tadi. Fayuhibbuhu Jibrilu, dan akhirnya malaikat Jibril pun cinta kepada orang tersebut. Fayunati fi ahli sama. Setelah malaikat Jibril cinta kepada orang tersebut, lalu malaikat Jibril pun mengumumkan cintanya tadi kepada penduduk langit, yaitu malaikat-malaikat lain yang ada di langit. Kata malaikat Jibril, innallaha yuhibbu fulanan. Wahai seluruh malaikat, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah cinta kepada si fulan tersebut. Fa'ahibbuhu. Karena itu hendaklah kalian juga menyintai kepada orang yang dicintai oleh Allah tadi. Fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu seluruh penduduk langit cinta kepada orang tersebut, sehingga dia diterima di kalangan penduduk langit. Ya, seperti Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni itu taat kepada Allah, berbakti kepada ibunya, sehingga ibunya kemana-mana digendongnya, sehingga Allah ridho. Maka Uwais Al-Qarni ini kalau berdoa membuat arsy itu tergoncang. Doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah. Walaupun di dunia dia, ya karena dia miskin, apalagi penyakitnya itu di kulitnya itu belang-belang, penyakit baros ya dalam bahasa Arab. Nah, itu sehingga tidak dihargai di depan orang banyak. Tapi ternyata malaikat yang ada di langit kagum karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian setelah dia dicintai oleh penduduk langit, summa yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Akhirnya orang itu pun juga diterima oleh penduduk bumi. Walaupun kalau hukum dunia ini sudah ada hukum kebalikannya ya. Kalau ada orang senang, mesti ada juga orang yang membenci. Tapi nanti ketara, yang senang berarti dia beriman, yang benci berarti dia orang yang lemah iman atau memang dia tidak beriman. Misalnya Nabi Muhammad dicintai oleh orang-orang beriman, tapi kalau orang kafir itu sangat membenci, sehingga banyak membuat fitnah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim.
dan lafadznya banyak tapi isinya sama. Tapi intinya dari hadis ini yaitu penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi cintanya Allah beda dengan cintanya makhluk. Yang kedua, malaikat itu semuanya taat kepada Allah. Tidak ada malaikat yang durhaka kepada Allah. Beda dengan manusia. Manusia itu ada yang taat, ada yang durhaka. Begitu juga jin, ada yang taat, ada yang durhaka. Sehingga kata jin, wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Di antara kami bangsa jin ada yang Islam, ada yang kafir. Wa anna minal muslimuna wa minna duna dalika, juga ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Nah ini antara manusia dan jin. Tapi kalau malaikat semuanya taat kepada Allah. Kemudian Jibril alaihissalam adalah pemuka para malaikat, yaitu malaikat yang paling utama di antara sesama malaikat. Kemudian siapa yang dicintai oleh Allah, maka dia akan dicintai oleh penghuni langit, yaitu para malaikat. Kemudian juga cara cinta kepada Allah tadi adalah melakukan amal-amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Sehingga apa? Berarti kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh memeras tenaga kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, tanda orang itu dicintai oleh Allah. Jadi Nabi itu pernah mengirim sebuah kompi pasukan untuk menyerang musuh. Lalu pasukan yang dikirim oleh Nabi tadi ketika melakukan sholat, komandannya itu jadi imam. Lalu dalam setiap rokaatnya dia membaca surat Al-Ikhlas. Jadi rokaat pertama baca Qul huwallahu ahad, di samping ayat yang lain. Nanti rakaat kedua membaca ayat lain ditambah Qul huwallahu ahad lagi, sehingga makmumnya itu bosen, kok Qul huwallahu ahad terus gitu. Akhirnya dia diprotes. Karena diprotes, ya sudah, kalau kamu yang jadi imam silakan kamu aja yang jadi imam, saya jadi makmum. Tidak ada yang berani. Kenapa? Dia ilmunya paling tinggi, bacanya juga paling bagus. Akhirnya ketika pulang ke Madinah, dilaporkan kepada Nabi, wahai Nabi, si fulan yang engkau angkat jadi pemimpin itu, ketika sholat itu selalu membaca Qul huwallahu ahad. Lalu kata Nabi, mengapa kamu tidak tanya sama dia, apa sebabnya dia baca Qul huwallahu ahad itu? Akhirnya ditanya. Setelah ditanya, Qul huwallahu ahad isinya adalah tentang tauhid, tentang sifat-sifat Allah, yaitu Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung, Allah itu lam yalid walam yulad, Allah itu tidak punya anak, dan Allah juga tidak diperanakkan. Jadi tidak punya bapak dan tidak punya anak juga. Beda dengan orang Yahudi yang mengatakan Allah itu punya anak, namanya Uzair. Beda dengan orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak, namanya Isa misalnya. Beda dengan orang musyrik jahiliyah mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Nah, tapi Allah itu lam yalid walam yulad. Dan Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada di antara makhluk itu yang sebanding dengan Allah. Tidak akan setara dengan Allah, tidak akan bisa disamakan dengan Allah. Karena agungnya kandungan surat Al-Ikhlas ini, sehingga saya suka membaca di dalam setiap sholat. Itu jawaban dia. Setelah dia ngomong gitu, kata Nabi, beritahu pada dia bahwasanya Allah juga cinta sama dia. Nah ini berarti apa? Makanya kita ketika mau tidur disuruh membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, di samping juga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Bahkan setiap habis sholat itu juga kita dianjurkan membaca trikul tadi sekali. Nah, tapi kalau sore dan pagi habis subuh atau habis maghrib itu tiga kali. Ya. Ini kenapa? Karena keagungan surat ini. Bahkan ini juga bisa sebagai benteng
atau ayat-ayat ruqyah yang bisa melindungi kita dari tipu daya setan. Nah, inilah barangkali 3 hadis yang kita baca tentang tanda-tanda Allah itu cinta kepada seorang hambanya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.